Saudara-saudari umat Kristiani yang terberkati, jumpa lagi dengan saya Romo Adrianus Ferianto dalam pengajaran online Iman Katolik. Kali ini saya mengajak kembali kita belajar tentang doa sebagai sebuah relasi dengan Allah. Saudara-saudariku umat Kristiani yang terberkati, rekan-rekan muda masa kini dan masa depan gereja. Orang yang telah mengetahui dan percaya bahwa Allah telah mengasihinya akan membina relasi dengan Dia. Relasi ini bersifat pribadi antara Dia dengan Allah. Relasi yang hidup anak-anak Allah dengan Bapanya yang tidak terhingga baiknya, bersama putranya Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus, inilah yang disebut doa. Dalam relasi dengan Allah ini, hati orang beriman dekat dengan Allah. Jika hati jauh dari Allah, doa pun tidak mempunyai arti. Doa adalah kata kasih seorang anak kepada bapanya, sehingga doa dapat timbul dari kesusahan hati yang bingung, tetapi juga dari kegembiraan jiwa yang menuju ke masa depan yang bahagia. Ajaran Yesus tentang doa. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus seringkali menyingkir ke tempat yang sunyi pada saat malam hari untuk berdoa. Ia berdoa kepada Bapa sebelum melakukan hal-hal yang penting dalam tugas perutusannya. Misalnya, sebelum memilih dan memanggil 12 orang menjadi rasul, dan sebelum menjalani sengsara dan kematian untuk memenuhi keputusan Bapanya. Dalam doa-doa yang disampaikannya kepada Bapa, Tuhan Yesus menyerahkan kehendak manusiawinya dengan rendah hati dan dengan penuh kepercayaan kepada kehendak Bapanya. Ia menyatukan kehendak pribadinya dengan kehendak Bapa, sehingga kehendak Bapa terlaksana di dalam dirinya. Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada para muridnya bagaimana seharusnya berdoa. Ia mengingatkan bahwa mereka berdoa kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi, sehingga ketika berdoa, mereka pun perlu berada di tempat yang tersembunyi. Di tempat itu mereka bertemu secara pribadi dengan Bapa, dan jangan sampai mereka berdoa supaya dilihat oleh orang lain dan mendapatkan pujian. Dalam perumpamaan tentang doa, Tuhan pun mengingatkan para muridnya untuk berdoa kepada Bapa dengan penuh kepercayaan, seperti seorang anak percaya kepada Bapanya. Mereka harus percaya bahwa Bapa memperhatikan mereka dan memberikan yang terbaik bagi mereka, anak-anaknya. Bukan mereka yang menentukan apa yang terbaik untuk diri mereka dan meminta Bapa melakukannya, tetapi Dialah Bapa mereka yang mengetahui apa yang terbaik untuk mereka, dan mereka mengikutinya dengan penuh kepercayaan. Dalam perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, Tuhan Yesus mengajarkan agar mereka berdoa dengan penuh kerendahan hati dan menyadari keadaan kita sebagai orang berdosa. Seperti pemungut cukai itu berkata, "Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Demikianlah kita selalu menggunakan doa ini dalam perayaan Ekaristi, Kyrie eleison. Dalam perumpamaan tentang janda dan hakim, serta perumpamaan tentang sahabat yang meminjam roti pada malam hari, Tuhan juga mengajarkan agar para muridnya tidak henti-hentinya berdoa.
Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Yesus mengingatkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi juga melakukannya. Ketika disalibkan, dia justru berdoa kepada Bapa, memohon pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada yang membatasi doa pada sikap dan kata-kata ritual. Kagika 2720. Doa dimengerti sebagai mengucapkan kata-kata kepada Allah atau membaca kalimat-kalimat doa. Ada yang melihat doa sebagai kegiatan yang tidak berguna karena tidak produktif dan tidak membawa kesenangan. Akibatnya orang merasa terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak mempunyai waktu untuk berdoa. Seringkali orang membatasi doa hanya sebagai permohonan kepada Allah, sehingga berdoa itu sama dengan memohon sesuatu kepada Allah. Keberhasilan doa diukur dengan terkabulnya permohonan, yaitu ketika Allah melakukan apa yang diminta oleh si pendoa. Akibatnya orang bisa kecewa karena merasa doa kita tidak dikabulkan seperti yang diinginkannya. Ketika menyampaikan pujian dan syukur kepada Allah atas segala kebaikannya, hampir-hampir orang tidak peduli apakah doa itu berkenan kepadanya. Tetapi orang menuntut agar melihat hasil dari doa permohonan yang disampaikannya kepada Allah. Apakah Allah itu hanya satu sarana yang dapat kita pergunakan untuk memenuhi kebutuhan, ataukah Ia adalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa kita? Ada orang yang malahan berhenti berdoa karena berpikir bahwa doa mereka tidak dikabulkan. Berkaitan dengan hal ini, baiklah kita melihat kembali bagaimana Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Dengan sungguh-sungguh ia memohon agar Bapa menjauhkan piala penderitaan daripadanya. Tetapi Bapa menghendaki agar Tuhan Yesus meminum piala itu, dan ini berarti bahwa dia harus menanggung penderitaan sampai mati di kayu salib. Dalam doa yang digerakkan oleh iman, orang tidak hanya berkata Tuhan, Tuhan, tetapi ia mempersiapkan hati untuk melakukan kehendak Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami, demi keselamatan kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menghapus dosa kami. Kami bersyukur kepadamu karena dengan kematian Kristus di kayu salib, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau pun menghendaki agar kami selalu dekat padamu dan menjadi anak-anak-Mu yang mulia, anak-anak-Mu yang setia. Bapa, bantulah kami agar tidak pernah melupakan Engkau dalam kehidupan kami. Bantulah kami agar menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dengan Engkau Bapa kami. Dengan demikian, kami selalu mempunyai waktu untuk hadir di hadirat-Mu dalam doa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.